Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andi Dewi Mahardika di akun channel kita yang keren ini, Nyantri Online, dalam program Akun Syurga. Selama 1 bulan Ramadan, kami akan menemani Ramadan kalian tentunya dengan bahasan-bahasan yang santai namun tetap syarat akan ilmu pengetahuan agama. Tentunya bersama ustadz-ustadz muda kita yang kredibel serta bintang tamu kita yang menarik. Nah, bagi kalian sahabat Akun Syurga yang penggila kopi, bisa banget nyobain kopi Beraja. Ngopi terus sampai sukses. Sahabat Akun Syurga, saat ini sudah ada bersama saya Ustadz kita dari Paguyuban Al-Ikhlas. Assalamualaikum Ustadz Mas'ud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Dika? Alhamdulillah Sebelum sehat. saya ditanya, saya nanya dulu. Kaget saya. Alhamdulillah sehat Ustadz. Sehat. Ustadz apa kabar Ustadz? Sehat alhamdulillah. Walafiat lahir batin luar dalam, Alhamdulillah. atas bawah. Semuanya sehat. Terima kasih ya Ustadz sudah menyempatkan hadir kembali Oh, iya. di Akun Syurga. Ini akun keren. Iya, Pak. Ngobrol santai. Tapi tetap Boleh. syarat akan Tetap syarat ilmu, agama. pengetahuan agama. Ya teman-teman, jangan lupa subscribe, like, comment, and share akun channel kita Nyantri Online ini. Bagi kalian juga yang ingin bertanya tentang agama, bisa langsung ketik di kolom komentar. Saat ini kita sudah kedatangan bintang tamu kita yang sangat menarik, Ketua dari Forum Komunikasi Mahasiswa Tafsir Hadis Indonesia, Mas Ahmad Sayuti. Assalamualaikum Mas Waalaikumsalam Sayuti. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kembali lagi di acara kita. Alhamdulillah bisa ketemu lagi dengan Iya. Mbak Dika, Pak Halimin. Iya. Sehat Mas Sayuti? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ya, tetap sehat harus ya. jaga kesehatan di masa-masa pandemi. Di masa-masa pandemi ini. Baik teman-teman semua, tema pembahasan kita pada hari ini adalah Aku Butuh Sholat. Mengapa kita butuh sholat? Bisa langsung dijawab oleh Ustadz Halimin. Bagaimana Ustadz? Ustadz Halimin, Ustadz Mas'ud Halimin. Karena Mas Sayuti ini tadi bilang Mas Ya, Halimin. nggak apa-apa. Dua-duanya benar sebenarnya. Dua-duanya Benar. Dipanggil Mas'ud boleh, dipanggil Halim boleh. Ntar bapak saya datang. Pak Mas'ud Halimin. Pak Mas'ud Halimin, Nah, Ustadz panggil Mas'ud. abang aja lah. Ntar jadi ketuaan kalau dipanggil bapak. Boleh. Oke, kita ke tema ya. Kenapa tema kita bagus tuh? Aku butuh sholat. Pertama dulu, sholat itu adalah ibadah yang paling utama dalam Iya, agama kita. benar. Itu ibadah yang paling utama. Jadi makanya itu kenapa misalnya dari kecil yang disebutkan dalam hadis itu untuk diajarkan pada anak-anak kita itu, anak-anak yang masih kecil itu bukan diajarkan zakat, diajarkan sedekah, diajarkan puasa, tapi justru diajarkan sholat. Sholat. Itu yang ada hadisnya. Yang lain-lain itu nggak ada hadisnya. Misalnya ajari anakmu puasa dari kecil, itu nggak ada hadisnya. Ajari anakmu sedekah dari kecil, itu nggak ada hadisnya, nggak ada dalilnya itu ya. Bukan berarti nggak boleh dikerjain ya. Jadi jangan karena nggak ada dalilnya terus Tidak kita nggak diajarkan. melakukan itu. Kalau itu baik, nggak ada dalilnya pun silakan aja. Karena dalam agama itu apa yang tidak ada larangannya silahkan dilakukan. Iya. Ya meskipun nggak ada dalilnya. Jangan dibalik, nggak ada dalilnya kamu nggak dikerjain. Jadi harus ada dalilnya baru dikerjain. Nggak jangan. harus. Jangan, nggak harus. Oh, nggak harus. Selama itu baik, selama itu nggak melanggar, selama itu nggak ada larangannya, itu boleh dikerjain. Dalam kaidah fikih kan gitu. Al aslu fil umuri al ibaha. Dasar dari pekerjaan itu, perbuatan itu adalah kebolehan. Sampai ada dalil yang melarang. Baik. Tapi khusus untuk ibadah sholat, Iya. itu satu-satunya ibadah yang di dalam hadis itu ada tuntunannya bahwa itu diajarkan kepada anak sejak kecil. Iya. Itu kan ada mur auladakum bisalah, perintahkan anak-anakmu untuk salat inda sabi ashrin, inda sab'in, ketika dia berumur 7 tahun. Baik. Dan ketika dia berumur 10 tahun, bukan cuma diajarkan tapi diberikan pukulan kalau dia masih nggak mau sholat. Pukulan dalam arti bukan disakitin atau segala macam ya, tapi diberikan tekanan bahwa ini penting loh. Iya. Nah itu pertanyaan, kenapa dari kecil disuruh? Karena
Itu kebutuhan sebenarnya. Sholat itu bukan hanya kewajiban, Bukan hanya kewajiban. Tapi kebutuhan ya. tapi kebutuhan. Kenapa bisa dikatakan kebutuhan itu, Ustaz? Nah, kita ini kan apa? Sholat itu dalam bahasa agama itu disebut, kata as-shalah itu artinya doa. Iya. Kata as-shalah itu arti awalnya itu adalah doa. Doa. Banyak alasan kenapa sholat itu disebut sebagai doa. Pertama misalnya karena ibadah sholat kita itu mulai dari Allahu Akbar, baca takbiratul ihramnya, kemudian sampai nanti mengucapkan assalamualaikum, isinya doa semua tuh. Isinya doa semua. Iya. Sholat Allahu isinya Akbar doa. kabira, dan seterusnya itu kan di doa iftitah itu. Betul. Itu kan doa juga. Iya. Masuk pada bacaan Fatihah doa juga. Makanya ibadah sholat itu disebut sebagai doa. Itu yang pertama. Nah, doa itu adalah sesuatu yang menghubungkan kita dengan Tuhan. Jadi kalau kita rajin sholat, secara otomatis kita itu terhubung dengan Tuhan. Tuhan. Nah itu makanya kenapa sholat itu menjadi penting, kenapa kita butuh, karena sebagai makhluk sebenarnya kita butuh kepada Tuhan. Iya. Nah lewat doa-doa ini kita bisa nyambung dengan Tuhan. Baik. Yang kedua, sholat itu bilang gini, jadi paling nggak ada 3 yang bisa kita catat ya, paling tidak 3. Yang kedua juga di dalam Al-Quran itu mengatakan gini, aqimis sholata li dzikri, dirikan sholat untuk mengingat aku. Itu dalam Al-Quran, Bang. Al-Quran, aqimis sholata li dzikri, Mengingat. dirikan sholat untuk mengingat aku. Jadi dengan melaksanakan ibadah sholat, kita itu selalu terhubung. Jadi bukan Iya. hanya berkomunikasi dengan Tuhan, tapi selalu terhubung dengan Tuhan. Nah, terhubung dengan Tuhan ini manfaatnya nanti akan memberi kebaikan bagi hidup kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, ibadah sholat itu juga dikatakan orang yang melaksanakan ibadah sholat itu dia akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya kan? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi orang yang sholat itu tercegah dari melakukan keburukan, melakukan keingkaran. Keburukan ini hal yang berkaitan dengan makhluk, keingkaran itu hal yang buruk yang berkaitan dengan Tuhan. Jadi kita butuh sholat supaya hidup kita ini menjadi, pertama, komunikasi kita dengan Tuhan baik. Iya. Yang kedua, kita bisa senantiasa terhubung dengan Allah, dan mengingat Allah itu membuat hati kita menjadi lebih tenang. Iya. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Yang ketiga, kalau kita rajin sholat, secara otomatis sebenarnya kita itu akan terjaga dari keburukan, baik kepada makhluk ataupun kepada Tuhan. Meskipun harus dibuat catatan, enggak semua orang sholat demikian. Enggak semua orang sholat itu bisa tenang batinnya. Enggak semua orang sholat itu terjaga dari keburukan kepada makhluk, dan ada sebabnya lagi tuh. Kenapa, Gitu. Ustadz? Iya, ya kan ya? Kan sering kita lihat ya, kalau ke masjid, habis sholat, ikut sholat, begitu keluar sendal hilang. Kan bisa jadi tadi yang ngambil orang yang tadi ikut sholat tuh. Iya. Nah, Bener. kalau pakai konsep yang tadi, harusnya kalau dia sholat tuh nggak kayak gitu dong. Baik. Atau misalnya sering juga kita mungkin mendengar ya, dia sholat tetapi kok perilakunya kok tetap aja buruk gitu. Benar. Di sholat tapi di masyarakat orang lihat, aduh ini orang kok kalau datang bikin repot aja kalau dia datang. Iya. Bikin onar aja. Tapi di masjid rajin sholat, Iya. tapi dia tetap melakukan keburukan. Nah itu kan artinya dia sudah nggak sesuai dengan konsep yang tadi ini yang kita sebutkan di depan itu. Nah, karena ibadah sholat itu apa ya? Ada yang menarik tuh tentang ibadah sholat. Di dalam Al-Quran itu juga, ini anak-anak juga hafal ini dalilnya ini. Surah Al-Fil, surah Al-Fil bukan surah Al-Fil, apa? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apa itu surah Al-Maun, surah Al-Maun. Itu kan ada tengah-tengahnya itu mengatakan fawailul lil musallin. Celakalah orang yang rajin sholat. Yang rajin Yang rajin sholat aja
Yang rajin sholat aja masih bisa celaka. Celakanya kenapa Apalagi yang nih? nggak sholat. Apalagi yang nggak sholat. Iya. Itu orang yang sholat yang celaka seperti apa? Nah, itu yang menarik tuh. Iya. Fawailul lil musallin, celaka orang yang rajin sholat. Rajin ini bisa kita ambil dari karena dia pakai kata musallin itu. Berarti bukan cuma orang yang sholatnya zuhur, sholat asar enggak, maghrib sholat isyanya enggak, subuh ketiduran, bukan cuma itu. Orang yang rajin maghrib, isya, subuh, zuhur, asar semuanya rajin, malah mungkin kelihatan kalau kita lihat sholatnya khusyuk gitu ya. Tapi masih kemungkinan dia sholatnya jelek, celaka. Kenapa? Karena kalau ayat itu bilang alladzina hum an salatihim sahun, dia lalai dari substansi Sholat ibadah sendiri. sholatnya. Jadi bukan lalai dari sholatnya, tapi lalai dari substansinya. Baik, baik. Tapi menarik jika kita berbicara masalah sholat. Tapi sebelum sholat ini kan ada syarat-syarat yang harus kita penuhi. Ini karena obrolan hari ini atau saat ini semoga teman-teman yang pemula-pemula yang haus dengan ilmu agama ya banyak lah, Bang. Teman-teman kita ini ya jangan sampai salah cari rujukan. Kalau salah cari rujukan juga berbahaya. Ini makanya saya obrolan hari ini dengan Abang ini barangkali bisa dijelaskan juga syarat-syarat, artinya teman-teman biar tidak celaka itu. Syarat-syaratnya kan ada wudhu dan sebagainya sebelum sholat. Tentunya kalau sholat nggak pakai wudhu kan juga nggak sah begitu kira-kira. Nggak sah sholatnya. Itu barangkali bisa dipaparkan juga agar lebih detail dan bisa menangkap teman-teman ini. Iya. Jadi yang tadi itu orang yang celaka itu karena dia lalai dari substansi sholat, bukan lalai dari sholatnya. Jadi bukan nggak sholat, dia sholat tapi lalai dari substansinya. Apa substansi ibadah sholat itu? Misalnya gini, yang tadi itu dia habis sholat tapi hatinya nggak tenang. Jadi sholat tapi gampang marah. Iya. Jadi kan itu berarti kita ini nggak cukup hanya sekedar sholat, tapi kita juga harus mampu mengendalikan sesuatu yang lain dalam diri kita. Makanya itu ada yang bilang sholat itu bukan cuma Allahu Akbar sampai Assalamualaikum. Sholat itu harusnya mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Kayak lagunya Mbak Surip kan, bangun tidur lagi. Gitu. Nah itu harus tetap sholat itu. Iya. Sholat dalam arti yang tadi itu mengingat Allah. Jadi esensinya itu, substansinya itu. Jadi sholat itu substansinya adalah mengingat Tuhan. Nah dia kalau kita sampai pada substansi sholat mengingat Tuhan, itu yang memberi ketenangan batin. Iya. Itu yang membuat hidup kita ini lebih nyaman kepada Allah karena kita selalu ingat Tuhan, juga nyaman kepada makhluk, kepada sesama manusia karena hati kita ini nggak gampang iri hati sama orang, nggak gampang marah sama orang. Nah yang tadi itu masa itu misalnya bagaimana supaya kita ini tidak masuk kategori orang yang celaka. Nah yang tadi itu sebenarnya poinnya di dua tadi ini, tercegah dari keburukan kepada makhluk yang disebut al-fahsya itu, yang kedua tercegah dari keburukan pada Tuhan. Jadi kalau ada orang sholat tapi mulutnya, hatinya, perbuatannya masih nyakitin orang lain, itu berarti dia lalai dari substansi sholatnya. Baik. Orang yang semacam ini yaitu yang disebut oleh ayat tadi itu, dia celaka meskipun dia sholat. Betul. Jadi dari sisi itu misalnya kita lihat bahwa ibadah sholat itu memang penting buat kita. Dia bukan hanya kita kerjakan karena kewajiban, tapi secara otomatis sebenarnya kalau kita mengerjakan ibadah sholat dengan cara yang baik, dengan cara yang khusyuk, kemudian menjaga diri, bukan sholat hanya Allahu Akbar sampai Assalamualaikum tadi itu, tapi keseluruhan hidup kita ini dijaga dengan mengingat Tuhan dalam arti yang luas tentang ibadah sholat, itu yang bisa membuat hidup kita ini menjadi lebih tenang. Betul. Lebih baik. Menarik kalau kata Abang barusan. Betul. Kalau kita dalam sholat harus khusyuk. Ini terkadang kalau saya pribadi nih Bang, biasanya kalau sholat itu bukan ingat Allah tapi ingat hal-hal yang hilang gitu kira-kira kan. Itu ingat kemana-mana begitu. Bagaimana cara kita untuk khusyuk gitu kira-kira? Khusyuk dalam sholat itu. Iya khusyuk jarang lah ya, jarang. Saya nggak yakin Dika, Mas Ayuti, saya sendiri misalnya pernah sholat dari awal sampai akhir cuma ingatan Allah itu kayaknya nggak pernah kita itu. Saya sendiri nggak yakin mungkin ada orang yang bisa melakukan itu, tapi jarang sekali kita mampu. Pasti ada aja ingatan-ingatan kita itu yang keluar. Nah khusyuk itu sebenarnya
Ya memang yang terbaik itu kalau kita bisa melakukan seperti itu tadi, mengingat Allah dari awal sampai akhir, tapi itu kan berat. Enggak semua kita bisa melakukan itu. Bahkan mungkin hampir sedikit sekali orang yang bisa melakukan itu ya. Dalam cerita riwayat itu mungkin cuma Ali saja yang pernah melakukan itu. Ali karramallahu wajah, ketika dia tertusuk panah, lalu dia mau dicabut panahnya, dia bilang biar saya sholat dulu. Selesai sholat dia nanya udah dicabut belum, udah. Tapi kan dia nggak ngerasain, karena ketika dia sholat itu pikirannya pada Tuhan. Tapi itu kan cuma sekali itu doang tuh, selebihnya enggak. Bahkan Nabi dalam riwayat Nabi mendengar ada bayi yang menangis ketika dia menjadi imam sholat. Artinya nggak sepenuhnya ingat. Nggak sepenuhnya ingat Allah juga gitu kan. Karena khusyuk itu memang terlalu sempit kalau kita artikan itu hanya mengingat Allah. Nah, khusyuk itu adalah penjelasannya itu kayak gini. Saya ingin ngutip penjelasan Pak Kures aja lah. Enak itu penjelasan Pak Kures itu. Mudah-mudahan singkat aja nih. Jadi orang khusyuk itu seperti orang yang menerima undangan ke pameran lukisan misalnya. Iya. Begitu dia terima undangan, dia perhatikan baik-baik. Oh, ini ada undangan. Dia simpan baik-baik undangannya. Baru terus dia berniat, ntar kalau tiba waktunya saya mau datang. Pas tiba waktunya hari H, dia pakai pakaian yang bagus sesuai dengan konteksnya, undangan pameran lukisan. Dia datang dengan baik-baik ke sana. Sampai di sana dia masuk, tidak membuat keributan, terus dia perhatikan lukisan-lukisan gitu kan. Nah, orang yang memperhatikan lukisan ini kan macam-macam. Ada orang sambil lalu, karena mungkin dia nggak paham ini lukisan apaan gitu. Apalagi tempat-tempat selfie selfie datang selfie doang gitu ya. Ya, yang penting dia datang dan nggak melakukan keributan di situ. Dia oh ya udah lewat. Tapi begitu lihat orang lain ada yang sampai terbengong gitu ya, lihat satu lukisan. Waduh, kalau dia lihat apa yang menariknya dari lukisan ini sampai dia bengong gitu, dipanggil nggak nyaut. Nah, khusyuk itu mulai dari dia terima undangan, itu udah khusyuk. Kalau kita asumsikan tuh, sholat itu kan undangan Tuhan untuk komunikasi sama dia. Hayya 'alas shalah, ayo kita sholat, itu kan undangan. Jadi ketika kita diundang untuk sholat itu, kita ambil wudhu dengan baik, berniat saya mau sholat, Allahu Akbar, itu udah khusyuk dalam ukuran yang paling rendah, ya kan? Sama dengan tadi terima undangan, disimpan baik-baik, nanti saya mau pergi deh kalau pada hari hanya. Terus dia sholat itu diambil pakaian yang bagus, sholat nggak pakaian yang habis main bola masih penuh dengan keringatan itu lagi yang dipakai gitu kan. Padahal ada kesempatan untuk ganti nih, kecuali kalau nggak ada kesempatan ganti. Nah, dia ganti bajunya yang bagus, terus dia sholat, itu khusyuk. Meskipun pikirannya kemana-mana, dia sholat, terus dia baca, dia perhatikan apa yang dia baca, itu khusyuk. Gitu. Tapi kalau dia bisa sampai seperti orang yang bengong tadi melihat sebuah lukisan itu khusyuk yang lebih dalam lagi. Dia sholat sampai khusyuk di apa yang juga nggak terganggu, itu khusyuk. Jadi khusyuk itu bertingkat-tingkat. Jadi dan kita nggak perlu terlalu ada kelasnya lah ya. Nggak perlu terlalu maksain diri lah harus hanya ingat Allah juga. Ada juga yang nanya tuh, gimana caranya kita membayangkan Allah? Allah kan kita nggak tahu seperti apa. Itu. Jadi yang penting itu ada keinginan, ada ketekunan kita mau melaksanakan gitu deh. Di dalam rangkaian sholat juga, kalau misalkan kita lihat dengan masyarakat itu kan kalau ada yang saya pahami begitu kira-kira Bang, ada yang pakai kalau subuh itu Bang, ada yang pakai kunut atau ada yang enggak gitu. Ini seringkali diperdebatkan, masih ada kelompok ini dan saling terkadang juga menyalahkan. Lah, itu bagaimana yang salah yang enggak sholat. Yang salah yang enggak sholat ya. Apalagi dia kunut tapi enggak sholat. Ada istilah kemarin ya, kata apa ya? Sholat duha tapi pakai kunut. Karena bangunnya kesiangan gitu. Jadi nggak apa-apa lah, mau pakai kunut yang mau enggak juga nggak apa-apa, karena dua-duanya ada dasarnya. Ada dasarnya. Dan kita nggak perlu mempersoalkan itulah. Yang penting bagi teman-teman para santri online ini kan, ada ketekunan mau belajar mau sholat itu udah bagus kok itu. Tapi gini Ustadz, zaman sekarang ini bukan mahasiswa saja ya, mungkin di luar sana juga banyak
tadi kata Ustadz sendiri, sholat itu berarti mengingat Allah. Mereka ini punya dalil sendiri. Saya sudah mengingat Allah. Jadi saya tidak perlu sholat. Itu gimana hukumnya, Ustadz? Iya. Banyak loh sekarang mahasiswa seperti itu, bukan? Iya, lumayan. Teman-teman yang saya ketahui juga, apalagi di Usuluddin, Bang. Filsafat kira-kira. AI ini perlu diluruskan. Diluruskan. Dengan alumni Usuluddin ini penting untuk diluruskan, teman-teman. Iya. Nah, ini yang penting ingat Allah, udah selesai sholat gitu. Itu gimana, Bang? Beragama itu kan ada fikihnya. Beragama itu ada fikihnya. Ada fikihnya. Beragama itu ada fikihnya, ada aturan-aturan. Jadi meskipun tadi kita bilang sholat itu secara umum tujuannya untuk mengingat Allah, tapi bukan berarti kalau udah ingat Allah sholatnya ditinggalin. Nggak boleh juga dong. Sholat itu secara fikih harus dikerjakan karena itu kewajiban. Jadi kewajiban tapi sekaligus dia kebutuhan, karena kita butuh sholat itu supaya kita terhubung dengan Tuhan. Gitu. Orang yang selalu sholat itu selalu terhubung dengan Tuhan. Nah, makanya kita 5 kali sehari semalam diminta itu dari sela waktu ke sini itu supaya tidak ada jeda antara kita dengan Tuhan untuk menjadi lupa. Gitu. Nah, itu sebenarnya poinnya. Jadi jangan juga misalnya kan udahlah saya udah ingat Tuhan, udah nggak usah sholat. Ya nggak bisa. Fikihnya nggak bisa ditinggalin. Gitu. Kalau di berbedanya dengan puasa gitu kira-kira, Bang. Kalau perempuan kalau puasa itu kan diganti kalau haid itu. Tapi kalau sholat itu kok selama 14 hari misalkan, itu kok nggak diganti atau bagaimana? Ya itu istimewanya perempuan. Istimewanya jangan iri hati gitu. Iya. Dia pengen juga dapat diskon 14 hari. Artinya iya. Maksudku begini. Setelah itu pertanyaannya begini, adakah ada waktu ataupun orang yang bisa longgar nggak sholat begitu kira-kira, atau ini sholat wajib nih, Bang, sholat wajib, adakah nggak, maksudnya bukan untuk kita mencari kelonggaran, tapi barangkali ada halangan yang tidak mewajibkan untuk sholat atau bagaimana? Buat laki-laki nggak ada alasan untuk nggak sholat, nggak ada alasan, sampai sakit seapapun juga ya tetap harus sholat gitu. Kalau nggak bisa berdiri ya duduk, nggak bisa duduk baring, nggak bisa baring baring nggak bisa gerakin badan pakai isyarat. Kalau isyarat juga nggak bisa, tinggal nunggu disolatin aja. Iya. Jadi nggak ada alasan lah. Kecuali ada kan yang diangkat, yang tidak terkena hukum kewajiban itu kan ada 3. Orang gila, orang tidur, sama anak kecil yang belum terbebani. Jadi kalau mau nggak kena kewajiban sholat, gila dulu. boleh. Iya. Ada juga kalau misalkan kejadian kalau di kota-kota besar nih, Bang. Artinya kan ada sholat yang kami ketahui juga ada bisa dijama gitu kira-kira kan. Ada duhur bisa ke asar bisa di sholat duhur. Kira-kira kan itu ada jarak begitu kira-kira. Kalau misalkan kita pulang dari Jakarta ke Madura dengan pakai ini kan juga bisa seharusnya. Tapi kalau misalkan di kota-kota besar dengan alasan macet misalkan dari Jakarta Utara ke Pamulang misalkan. Ini bagaimana? Lebih lama Tanjung Priok Pamulang daripada Jakarta Surabaya ya? Bisa jadi. Iya. Bagaimana itu, Ustaz? Jadi gini, fikih itu selalu berubah. Nah, yang kita sering kali memahami fikih itu udah fikih ditetapkan kayak gini udah gitu aja, enggak, fikih itu berubah. Yang enggak berubah itu syariatnya. Oh iya. Syariatnya itu adalah kita harus sholat. Kalau sholatnya menyusahkan bisa dijama. Iya. Nah, itu syariatnya enggak berubah. Tapi fikihnya bagaimana, kapan kita boleh mendapatkan kemudahan untuk menjamak sholat itu berubah. Kalau fikih zaman dulu misalnya yang ditetapkan oleh ulama-ulama kita menetapkan 85 jaraknya jarak perjalanan itu 85 kilo misalnya, 80 kilo tempuh dengan waktu dulu dan sekarang kan berbeda. Nah, poinnya di situ adalah syariatnya mengatakan kalau kamu ada kesulitan maka kamu boleh menjama. Di dalam ayat itu dikatakan kalau kamu dalam perjalanan tidak ada masalah bagi kamu untuk menggabungkan sholatmu ketika dalam perjalanan. Dalam ayatnya itu memotong malah mengkasar.
antak suruh minas salat, untuk mengkasar salatmu ketika dalam perjalanan ya. Jadi itu syariatnya. Nah sekarang persoalannya, yang namanya menyusahkan itu kapan? Yang namanya perjalanan itu yang mana? Nah fikih kita berubah. Sekarang buat di kota-kota besar, buat kita yang hidup di tengah kemacetan kayak gini, nggak harus menempuh jarak sekian ini untuk bisa menjamak sholat. Maka itu ada ulama kita di Indonesia, ulama kontemporer mengatakan kemacetan itu bisa jadi alasan untuk bisa menjamak sholat. Kemacetan bisa jadi kan alasan, bisa menjadi rujukan. Ya. Artinya daripada tidak sholat, daripada nggak sholat boleh. Boleh sholat. Tapi ada juga ulama yang bilang kalau Jakarta ini kan banyak sekali masjid. Kalau bawa kendaraan sendiri ya sempatkanlah mampir di masjid untuk sholat. Daripada biasanya kita cuma menyempatkan diri mampir di kafe nongkrong kan. Betul. Lebih baik mampir di masjid. Sholat Sholat kalau masih bawa kendaraan pribadi. Kalau naik umum kan susah juga. Iya betul. Jadi serba agama ini nggak ada yang susah, gampang. Gampang sekali. Siap Bang. Artinya jangan dibawa berat, jangan dibawa menyusahkan. Ribet. Jawabannya dibawa Artinya ribet. bawa santai saja. Agama itu memudahkan. Tuhan juga pengen kita semuanya, kita sering bilang itu ya. Allah itu pengen memudahkan bukan menyulitkan. Agama itu hadir untuk membuat hidup kita ini jadi lebih baik, jadi lebih mudah, bukan jadi lebih sulit. Jadi jangan gara-gara agama justru kita sengaja jadi ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini terbatas itu. Ya selama dalilnya kayak tadi itu, selama nggak ada larangannya, maka itu boleh. Kecuali udah ada larangan, baru itu nggak boleh dikerjain. Gitu. Itu prinsipnya dalam beragama gitu kira-kira. Iya Ustadz, dalam gerakan-gerakan sholat ini sebenarnya ada hikmahnya nggak Ustadz? Seperti kita ruku, sujud, takbiratul ihram. Ya. Kalau menurut ulama tasawuf ya, ulama sufi, teman-teman nggak tahu nih anak-anak muda banyak yang mau tasawuf nggak sekarang gitu ya. Tapi di perkotaan itu banyak loh tasawuf perkotaan itu ya. Banyak anak-anak muda yang masuk ke dunia tasawuf itu. Yeah. Nah, menurut ulama-ulama sufi setiap gerakan itu ada manfaatnya, ada tujuannya. Gitu. Misalnya ngangkat tangan Allahu Akbar itu kenapa? Saya ingin ngambil satu bagian kecil aja. Satu bagian kecil dari bacaan sholat itu yang menunjukkan betapa ibadah sholat kita itu sangat berarti buat kita, bukan buat Tuhan. Buat Tuhan nggak ada artinya. Tuhan nggak butuh sama ibadah sholat kita. Tuhan nggak butuh. Kita yang butuh kepada Tuhan. Kan salah satu contohnya kan ada hadis la salata liman la yaqra bi fatihatil kitab. Nggak ada sholat bagi orang yang nggak membaca Al-Fatihah. Nggak ada sholat itu bukan berarti sholatnya enggak, tapi nilai ibadah sholatnya itu mungkin nggak dapat seberapa gitu ya. Nah, dalam ibadah sholat itu, dalam bacaan Fatihah itu ada hadis yang sahih mengatakan bacaan Fatihah itu dibagi dua antara aku dengan hambaku. Bagi dua antara aku dengan hambaku. Jadi ketika hambaku membaca Alhamdulillahirabbil alamin, saya pasti menjawab dia. Hamadani abdi. Oh, hambaku lagi memujiku. Kan alhamdulillah itu kita membaca nih Alhamdulillahirabbil alamin. Tuhan jawab tuh. Wah, si Fulan, si A ini lagi jawab nih. Dika baca Alhamdulillahirabbil alamin. Tuhan bilang, "Waduh, Dika lagi memuji saya." Masya Allah. Itu dalam hadis. Iya. Ar-Rahmanir Rahim, itu Allah menjawab lagi. Maliki Yaumiddin, Allah menjawab lagi. Sampai kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Tuhan bilang, kalimat ini saya bagi dua. Separuh buat hambaku, separuh buat saya. Gitu. Begitu kita baca yang terakhir setelah Iyyaka na'budu, Allah bilang semua yang diminta hambaku saya kasihin sama dia. Jadi sebenarnya kita baca Fatihah itu luar biasa buat kita. Jadi kita tinggal kita itu tadi aja gimana kita memahami apa yang kita lakukan ketika sholat itu. Balik lagi ke persoalan khusyuk, bukan cuma sekedar berwudu berdiri terus, tapi belajar memahami apa yang kita lakukan dalam ibadah sholat. Itu membuat ibadah sholat itu menjadi berarti buat kita. Benar Ustaz. Baik. Banyak sebenarnya pertanyaan. Banyak sekali. Ada lagi pertanyaan? Ada, terakhir mungkin Bang. Artinya biar teman-teman tahu dasarnya begitu kira-kira. Ini kan yang saya sependek sepengetahuan saya itu sholat ini hasil
perjalanan Nabi di waktu Isra Mi'raj Ya, itu ya. Iya. Artinya di dalam Al-Qur'an tidak diterangkan secara rinci tata cara sholat. Nah, ini bisa mungkin dijelaskan oleh Abang masalah dasar hukum utama kan ya sebelum hadis ini kan ada Al-Qur'an. Sekarang kan banyak gerakan-gerakan ayo kita kembali ke Al-Qur'an dan sebagainya. Artinya ketika orang-orang seperti itu ngecek di Al-Qur'an kok nggak ada, takut nggak ngecek di hadisnya gitu, apalagi di ijma dan kiasnya begitu kira-kira. Ini penting untuk dijelaskan agar teman-teman bisa. Jadi saya ngambil poinnya Isra Mi'raj tadi itu. Itu kalau bicara Isra Mi'raj itu ada yang menarik gitu sebenarnya. Ini juga nanti larinya ke ketika membaca suratul Fatihah. Ya benar tadi ya, kita ambil dulu bagian awalnya itu. Ayo kembali kepada Al-Qur'an dan hadis. Begitu lihat Quran nggak ada tuntunan tentang ibadah salat. Iya, betul. Hadis juga kayak gitu. Hadis cuma bilang sallu kamara itu muni usalli. Betul. Salatlah sebagaimana kamu lihat. Jadi akhirnya kamu lihat itu dari guru A, guru B, guru C turun terus menerus, kita ngikutin guru-guru kita untuk sholat kan. Nah, ya memang begitulah ibadah sholat itu. Kita hanya meniru apa yang diajarkan oleh para guru, dari gurunya dan itu kemudian tersambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada poin yang besar menurut saya sih, poin yang luar biasa itu ketika bicara Isra Mi'raj itu. Isra Mi'raj. Ada dua paling enggak. Yang pertama, kata di ayat itu kan mengatakan gini, asra bi abdihi, memperjalankan hambanya. Tapi di situ kan ada kata bi, asra bi. Buat teman-teman yang tahu kaidah bahasa Arab, itu ayat itu nggak bisa diucapkan dengan asra abdahu, nggak perlu pakai kata bi. Nah, cuman kenapa Allah mengatakan asra bi abdihi, Allah memperjalankan bi hambanya. Kata bi itu menunjukkan kebersamaan. Dengan. Bukan hanya dengan. Seperti Bersama. yang kita bahas kemarin yang di Bismillah ya. Iya. Itu bersama. Jadi kata bi itu bermakna bersama. Jadi Bersama. Nabi itu melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Dia bukan cuma ditemani oleh malaikat Jibril, tapi dia bersama dengan Tuhan, bersama dengan Allah dalam perjalanan itu. Nah, ibadah salat kalau kita mau tarik nanti di sini, ibadah salat itu adalah kebersamaan antara kita dengan Allah. Tapi di dalamnya ada negosiasi kan begitu kira-kira. Nah, itu yang poin kedua. Gimana? Itu poin kedua yang saya mau sampaikan. Iya. Ya kan? Negosiasi kayak artinya. Negosiasi ketika Nabi Musa minta, udah balik lagi deh, umatmu nggak kuat Nggak ya, kuat. Kenapa Tuhan memberikan kelonggaran itu? Karena Tuhan emang nggak mau menyulitkan. Jadi dalam ibadah pun kalau kita merasa nggak bisa kayak gini, tanya betul, saya kalau begini boleh nggak gitu? Iya. Yang penting jangan sampai nggak ada gitu. Betul. Jangan sampai nggak sama sekali. Udah nawar-nawar akhirnya nggak dapat sama sekali kan. Makanya Nabi bilang ketika udah tinggal 5 diminta, udah balik lagi deh sama Allah. Malu dia. Kata beliau. Nabi, saya malu kalau saya balik lagi nih saya habis ntar. Nah, dalam ibadah pun kita kayak gitu, boleh gitu kita. Kita menawar dalam kepada Tuhan, menawar dalam arti ya Allah saya nggak sanggup yang kayak gini. Iya. Saya hanya sanggupnya begini. Oh, Allah tahu. Baik. Allah tahu. Baik. Jadi beribadah itu jangan menyusahkan. Beribadah jangan menyulitkan gitu. Iya, betul. Gini, saya mau teman-teman yang lain yang mungkin ada teman-teman muda ini yang para santri online yang rajin sholat tahajud, alhamdulillah. Tapi kalau ada yang nggak bisa bangun sholat tahajud juga, Jangan dipaksakan. jangan dipaksain. Yang penting. Tapi kerjain yang lain. Saya nggak bisa bangun sholat tahajud, tapi sedekahnya banyak. Itu boleh, nggak apa-apa itu. Yang penting yang wajibnya jangan ditinggalin. Yang 5 itu. Yang Yang 5 sholat 5 waktu jangan ditinggalin, jangan sampai minta saya nggak bisa sholat 5 waktu, minta diganti sama sedekah ya nggak bisa. Nego lagi berarti jangan kebanyakan nego ya kata Tuhan. Nabi aja nggak enak. Nego masih kita nego. Kehabisan itu nggak bisa. Iya. Ada batasan. Tuhan nggak mau menyulitkan kita dalam Baik. Iya, baik Gitu, Ustadz. kira-kira gitu. Ya. Terima kasih banyak atas pencerahannya. Terima kasih.
Mas Ayuti juga terima kasih banyak makasih. sudah hadir di channel Nyantri Online ini. Siap. Teman-teman, menarik bukan bahasan kita hari ini? Semoga apa yang kita bahas tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa besok kita masih ada bahasan-bahasan yang lebih menarik tentunya dengan ustadz-ustadz muda kita yang kredibel dan bintang tamu kita yang seru. Makanya jangan lupa subscribe, like, comment, and share akun Nyantri Online dan program Akun Syurga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.